Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, sumber segala pengharapan, yang menghiburkan, memberikan kekuatan di dalam berbagai kondisi kehidupan yang kami alami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Karena sungguh besar kuasa-Mu dan kesetiaan-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu. Sehingga sampai hari ini kami terpelihara dan hidup. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami akan dengarkan bersama-sama pada saat ini dapat kami pahami dan terutama kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, sumber pengharapan, yang terus memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita semua. Sehingga sampai hari ini, kita terus menikmati penyertaan, pertolongan, dan berkat-berkat-Nya. Walaupun sekarang ini ibadah-ibadah masih harus dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi biarlah tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita. Sebab sungguh kita merasakan kehadiran-Nya, di mana Ia tidak membiarkan kita sendiri menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup ini. Dalam perenungan kita pada saat ini, saya mengangkat satu tema kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Saudara-saudara, keyakinan seseorang terhadap sesuatu dalam hidup ini bisa memberi pengaruh yang sangat besar, bisa memberi kekuatan, memberi semangat, memberi pengharapan. Keyakinan seseorang bisa menjiwai setiap pola pikir, perasaan, kehendak setiap orang. Bisa menentukan bagaimana seseorang itu menjalani kehidupan di dunia ini. Bagaimana ia berjuang, berkarya, membangun relasi dengan Tuhan dan sesama manusia, dan bahkan bertahan menghadapi berbagai kesulitan. Inilah yang akan kita lihat bersama-sama dalam pembacaan kita pada saat ini. Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat Korintus menegur jemaat Korintus karena pemahaman mereka yang keliru. Karena di Korintus ada sejumlah orang Kristen yang menerima kebangkitan Yesus Kristus, tetapi mereka menyangkal kebangkitan orang mati. Seperti yang diberitakan Rasul Paulus sesuai dengan tradisi Kristen. Dalam hal ini Paulus menyerang pemahaman atau pandangan yang keliru dari orang-orang Korintus yang tidak masuk akal. Sebab kalau mereka memahami bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, maka itu sama saja menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau memang tidak ada kebangkitan orang mati, maka Paulus mengemukakan beberapa hal. Lalu mengapa Kristus diwartakan bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati? Apakah itu suatu kebohongan? Apakah iman kita sia-sia? Sebab bagi Rasul Paulus kebangkitan orang percaya itu bergantung pada kebangkitan Yesus Kristus. Jika mereka yang telah mati tidak mempunyai pengharapan, maka orang beriman adalah orang yang patut dikasihani. Karena mereka ini paling hebat berkhayal. Pembaca surat Paulus di Korintus hendaknya memperhatikan keadaan putus asa dari ketidaktahuan yang demikian. Tanpa pengharapan apa yang kita miliki. Jika kita hanya memiliki hidup ini, berarti kita ditakdirkan untuk putus asa dan menjalani kehidupan tanpa makna.
Rasul Paulus menolak pandangan orang Korintus sebagai pandangan yang palsu. Paulus menegaskan kembali keyakinannya, yaitu bahwa Yesus Kristus sudah dibangkitkan. Kebangkitannya adalah suatu janji bagi semua yang mati. Kebangkitan Kristus sudah mempunyai akibat dalam kehidupan iman kita. Sebagai buah yang pertama, Kristus mewujudkan janji bahwa semua orang percaya akan seperti Dia. Karena Kristus adalah antitipe dari Adam yang dosanya mendatangkan kematian. Tetapi kebangkitan Kristus mendatangkan pengharapan bagi masa depan. Bagi Paulus, kebangkitan Kristus adalah dasar pengharapan orang-orang percaya. Sebab itu ia berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 14. Menurut Paulus, ketidakpercayaan terhadap kebangkitan Yesus Kristus adalah masalah yang sangat serius. Karena dengan demikian akan menyangkali kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Karena itu Paulus mengatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum. Besok kita mati. Ayat yang ke-32. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara kehidupan orang Kristen dan kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Karena toh sama-sama akan mengalami kebinasaan. Yang benar adalah Kristus sudah bangkit. Sebab kata Paulus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita akan tetap tinggal di dalam dosa. Ayat 17. Dosa yang membuat manusia mati dan binasa. Melalui kebangkitan Kristus, orang-orang percaya dibebaskan dari belenggu dan kebinasaan. Inilah pengharapan orang-orang percaya yang ada dalam Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan seperti Dia. Yang sulung dibangkitkan, ayat 20. Sebab itu orang-orang percaya tidak lagi hidup dalam kesia-siaan, tetapi menjadi saksi kebangkitan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Itulah keyakinan Paulus yang mendasari seluruh tugas dan panggilan pelayanannya, yang memberi kekuatan dan pengharapan di tengah berbagai tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus, Paulus berkata, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga atas hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayat 10. Dalam berbagai situasi, Paulus bisa bertahan dan terus berkarya, sebab ia yakin penyertaan, pertolongan, dan penyelamatan Allah. Bahkan ketika ia harus kehilangan nyawa karena Kristus, bagi Paulus adalah suatu keuntungan. Karena ia tahu
ia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tetapi kalau toh Tuhan memberi kesempatan kepadanya untuk hidup di dunia ini, maka ia akan terus berkarya dan memberikan buah di dalam hidupnya. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang mempercayai Allah yang hidup, kita pun dipanggil untuk menghadirkan kehidupan di tengah ketidakpastian, tantangan, ujian, sakit penyakit, penderitaan, dan berbagai kesulitan dalam hidup ini. Kita dipanggil untuk terus berjuang dan berkarya di tengah ketakutan, kecemasan, karena disebabkan banyak hal, secara khusus yang dialami oleh bangsa dan negara kita dan dunia pada umumnya, yaitu wabah penyakit virus corona. Kita pun akan terus menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan, dengan satu keyakinan bahwa Allah akan terus memelihara dan menyertai dan menolong kita. Kita pun percaya bahwa di balik semua peristiwa yang terjadi ini, baik atau buruk, Tuhan mempunyai rencana yang terindah dalam hidup ini. Masa-masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini adalah masa-masa untuk mengintrospeksi kehadiran kita sebagai orang-orang yang percaya. Apakah kita tetap beriman, hidup dalam kekudusan, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada kehendak Allah? Apapun kesulitan, penderitaan, masalah yang kita alami saat ini, jangan menyerah dan berputus asa. Tetapi sebaliknya, jadikanlah semuanya itu sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan, menyembah dan melayaninya dengan sukacita. Hidup ini apapun tantangannya, haruslah dihadapi, harus diselesaikan. Bekerja memberi buah, produktif seperti kata Rasul Paulus. Begitupun seharusnya orang Kristen. Karena tahu keselamatannya terjamin, maka dirinya tidak lagi cemas mencari keselamatan sendiri, mencemasi nasibnya sendiri, tetapi giat bekerja, mempunyai semangat juang yang tinggi untuk terus melahirkan karya-karya positif sebisa mungkin di dalam hidupnya. Sebab Kristus sudah bangkit, memberikan pengharapan masa kini dan masa depan. Maka dari itu kita harus hidup produktif, sekecil dan sesederhana apapun tugas itu. Sadarilah Allah di pihak kita, dan jika Allah di pihak kita, maka hidup dan bekerjalah sebagai seorang pemenang. Terpujilah Dia yang empunya firman. Amin.